Salam, selamat hari Sabat, Bapak dan Ibu, saudara dan saudari yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus. Salam dalam kasih-Nya, salam dalam berkat-Nya yang istimewa untuk saudaraku yang terkasih dan saya. Sahabat kebaktian online CMC Indonesia yang tentunya adalah merupakan kebahagiaan yang kita miliki bersama. Saudara dan saudari, Bapak dan Ibu yang tinggal di kota-kota yang berbeda, bahkan juga ada dari mancanegara ataupun luar negeri yang bisa berbakti memuliakan Tuhan dengan metode kebaktian online pada sabat ini. Kita berdoa, Tuhan, tuntunlah hamba-Mu dengan Roh Kudus dan tuntunlah semua sahabat-sahabat pendengar dengan Roh Kudus. Kendalikanlah jaringan internet yang kami gunakan dan alat yang kami gunakan untuk memuliakan nama-Mu. Dalam kasih-Mu doa dipersembahkan. Amin. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan, sabat ini firman Tuhan berjudul LEAD. LEAD adalah singkatan dari huruf L, E, A, D. Kepanjangannya adalah artinya Living Every Day as Disciples. Hidup setiap hari menjadi murid. Hidup setiap hari menjadi murid Yesus Kristus. Hidup setiap hari menjadi murid Yesus Kristus. Tentunya judul daripada firman Tuhan pada sabat ini ditujukan bagi saudaraku yang terkasih dan saya. Hidup yang bagaimanakah? Hal-hal yang bagaimanakah yang perlu kita miliki sebagai seorang murid Yesus dalam kehidupan setiap hari. Firman Tuhan sebagaimana ayat inti dalam khotbah pada sabat ini ada tertulis Daniel pasal 1 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan saya akan bacakan untuk kita bersama. Daniel pasal 1 ayat 20. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita melihat di sini di ayat inti adalah 10 kali lebih cerdas daripada orang-orang yang berilmu ataupun orang-orang pintar yang ada di kerajaan Babilonia yang dimaksud dari pasal Daniel pasal 1 ini, atau di istana Babel. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, dalam Daniel pasal 1 ayat 6 hingga ayat yang ke-8 tentang latar belakang daripada perikop ini, bahkan juga sebagai awal dalam pembahasan khotbah firman Tuhan pada sabat ini. Ada tertulis Daniel pasal 1 ayat 6 hingga 8. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hanaya, Misael, dan Asaria. Ayat yang ke-7, pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belteshazzar, Hanaya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Asaria dinamainya Abednego. Ayat 8, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan, kita lihat di sini Daniel bersama dengan Hanaya, Misael, Asaria, atau 4 orang muda Ibrani ini, ketika mereka ada bagian dalam penawanan ataupun kelompok yang ditawan, yang direkrut dari Israel, dan mereka ada di istana Babilonia pada saat itu, dan diberi nama, yaitu Daniel adalah Belteshazzar, Hanaya ialah Sadrak, Misael dinamai Mesak, dan juga Abednego, khususnya untuk Asaria tadi. Kita perhatikan di sini saudara terkasih, di ayat 12 sampai ayat 14, demikian firman Tuhan, Daniel pasal 1 ayat 12, 13, dan 14. Adakanlah
percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari. Dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Ayat 13, sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Dan ayat 14, didengarnyalah permintaan mereka itu, lalu diadakan percobaan dengan mereka selama 10 hari. Sahabat yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita perhatikan di ayat ini, bahkan di ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan, Daniel pasal 1 ayat 16. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan, kita perhatikan ada tertulis tentang pengalaman Daniel dan teman-temannya. Ujian 10 hari melalui lifestyle, melalui kehidupan pola hidup, melalui pola hidup yang benar, yang sehat, yang tentunya mencakup tentang pola makannya, pola berfikirnya, dan pola hidup yang seutuhnya. 10 hari tempo waktu, saudaraku. Dan hasilnya, di hari yang ke-10, ketika diperbandingkan Daniel bersama dengan temannya, 3 orang yang lain atau mereka berempat, dengan orang-orang yang lain yang dikasih menu makanan yang berbeda, mereka dapat menu makanan santapan dari raja, sedangkan Daniel bersama dengan teman-temannya, 3 temannya, mereka hanya makan tadi apa, saudaraku? Sayur-sayuran dan air, ataupun pola hidup sehat. Membuktikan hasil bahwa 10 kali lebih cerdas. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, living every day as disciples. Lead. Hidup setiap hari menjadi murid. Daniel dan teman-teman tunjukkan melalui pola hidup mereka. Dan hasilnya 10 kali lebih cerdas. Lebih cerdas, lebih pintar dari orang-orang yang ada di sana. Sahabatku yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam kehidupan kita ini, kita menyadari bahwa kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan kita mengharapkan ada hal-hal damai dan berkat itu menyertai dalam hidup kita. Seperti syair lagu Hebrew Song ataupun lagu dalam bahasa Ibrani, Hevenu Shalom Aleichem, semoga damai menyertaimu. Ya, itulah syair lagu yang dinyanyikan oleh Daniel dan juga teman-temannya, para pemuda Ibrani ini, ataupun orang-orang Ibrani yang setia. Mereka menyadari bahwa kalau mereka mengandalkan Tuhan, kehidupan menjadi murid ataupun anak-anak Tuhan yang penurut, maka mereka pasti mendapat jaminan damai, yaitu damai sejahtera dari Tuhan. Hevenu Shalom Aleichem, dalam bahasa Ibrani, lagunya adalah demikian. Hevenu Shalom Aleichem, Hevenu Shalom Aleichem, Hevenu Shalom Aleichem, Hevenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Sahabat yang terkasih, saat mengikuti kebaktian sahabat online CMC Indonesia ini, saudara yang terkasih tentu mengharapkan ada Hevenu Shalom Aleichem, damai sejahtera dalam kehidupan keluarga, pribadi, dan tentu di dalam rumah tanggamu. Seorang penulis rohani bernama Ellen Goldwhite tuliskan dalam sebuah buku yang berjudul Amanat kepada Orang Muda, halaman 181, dengan topik di pasal 140 yang berjudul Latihan Kemauan. Latihan kemauan. Tulisan daripada penulis rohani ini demikian, agama sejati berhubungan dengan kemauan. Kemauan adalah kuasa memerintah dalam sifat manusia, menempatkan semua kemampuan di bawah kuasanya. Kemauan bukan cita rasa atau kecenderungan, tetapi adalah kuasa menentukan yang bekerja pada anak-anak manusia untuk apa, saudaraku? Menurut Allah ataukah tidak menurut? Tulisan dalam pena inspirasi buku ini. Dalam buku yang sama, Amanat kepada Orang Muda, halaman 181 dan 182, demikian tertulis, Anda boleh percaya dan menjanjikan semua hal, namun janji-janji Anda tidak bernilai sampai menaruh kemauan pada iman dan tindakan
Anda. Sahabatku yang dikasih dalam Tuhan, jika saudaraku dan saya memperjuangkan perjuangan iman dengan segenap kekuatan, segenap kemauan, maka pasti kita bersama akan menang karena bersama dengan Yesus. Living every day as disciples. Hidup setiap hari menjadi murid. Perasaan, kesan, emosi saudaraku dan saya tidak dapat dipercayai, tidak dapat diandalkan, khususnya dengan pendapat ataupun hanya kata-kata kita. Anda ataupun saudaraku dan saya harus memenangkan keyakinan, percaya pada Tuhan Allah kita. Dan saudara-saudariku dan saya, kita harus menundukkan kemauan kepada kemauan Yesus Kristus. Living every day as disciple. Hidup setiap hari menjadi murid. Sahabatku yang dikasih dalam Tuhan, ketika 4 orang muda tadi, Daniel bersama dengan 3 temannya, mereka menerima pendidikan di Istana Babel. Mereka sadar hanya melalui kasih karunia Allah nasib mereka tergantung pada kemauan mereka untuk menentukan hidup dan masa depan mereka. Ikatlah pinggang pikiran Anda, saudaraku dan saya. Berdirilah seperti Daniel, orang Ibrani yang setia itu, yang berketetapan dalam hatinya untuk benar di hadapan Allah. Jangan kecewakan orang-orang yang mencintaimu, orang tuamu, keluargamu, teman-temanmu yang mengetahui kehidupanmu sebagai murid ataupun pengikut Tuhan. Dan ada seorang yang harus saudaraku dan saya ingat. Dia yang selalu mengasihimu dan bahkan mengorbankan hidupnya. Tiada lain Yesus Kristus. Jangan kecewakan Yesus Kristus. Penulis rohani Ellen Goldwhite lebih lanjut tuliskan dalam bukunya yang lain berjudul Membina Kehidupan Abadi. Halaman 242. Demikian pena inspirasi tertulis, tidak cukup hanya mengaku percaya kepada Kristus dan nama kita terdaftar dalam buku keanggotaan jemaat. Apapun keahlian kita itu tidak berarti apa-apa kecuali Kristus dinyatakan dalam perbuatan yang benar. Saudaraku yang terkasih, dalam kebaktian sahabat online CMC Indonesia saat ini, kita lihat puji syukur nama kita sebagai bagian murid Yesus, disciples. Bahkan terdaftar dalam buku keanggotaan jemaat. Tetapi lebih puji syukur bahwa kita nyatakan perbuatan hidup kita yang benar. Karakter kehidupan Yesus. Living every day as disciple. Lead setiap hari menjadi murid. Amin saudaraku. Amin. Karena itulah berkat yang terindah dalam hidup kita. Memiliki karakter Yesus. Sebagai murid Yesus setiap hari. Penipuan terbesar dari pikiran manusia pada zaman Kristus adalah hanya oleh menyetujui kebenaran yang mereka anggap sebagai kebenaran. Di dalam semua pengalaman manusia, satu pengetahuan teoritis saja tidak cukup untuk menyelamatkan jiwa. Pasal-pasal yang tergelap dalam sejarah dibebani dengan catatan perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama sangat fanatik. Bahaya yang sama masih tetap ada. Ada orang yang hanya mengambil nama Kristen saja hanya karena mereka setuju kepada rukun agama tertentu saja. Tetapi mereka tidak mempraktikkan kebenaran itu di dalam kehidupan. Ini merupakan amaran bagi saya pribadi dan saudara terkasih. Bahwa ketika kita mau menyebutkan diri kita sebagai murid Yesus, kita harus tunjukkan dalam kehidupan sebagai murid Yesus. Dalam karakter tabiat Yesus dalam kehidupan kita setiap hari. Manusia dapat saja mengaku percaya akan kebenaran. Tapi jika hal itu tidak menjadikan mereka tulus, tidak menjadikan mereka manis budi, tidak menjadikan mereka sabar, bahkan menahan nafsu duniawi, itu akan menjadikan kutuk bagi yang mengaku memilikinya. Dan melalui pengaruh mereka itulah mendatangkan kutuk kepada dunia ini. Saudaraku, itu semua dari kutipan yang tulis oleh Ellen White dalam buku yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu Membina Kehidupan Abadi, halaman 242. Pertanyaan bagi saudaraku dan saya pada sahabat kebaktian online CMC Indonesia saat ini.
Apakah kemauan dapat dikendalikan? Pertanyaan. Apakah kemauan dapat dikendalikan? Di dalam buku yang ditulis oleh Ellen White, Membina Kehidupan Abadi, halaman 182, demikian pena inspirasi ini tertulis, Anda tidak dapat mengendalikan detak jantung seperti yang Anda inginkan, tetapi Anda dapat mengendalikan kemauan dan dapat mengubah seluruh hidup Anda. Itu tulisan di buku tersebut. Saudaraku dan saya, kita lihat bahwa detak jantung kita tidak dapat kita kendalikan kan tentunya. Ya, dia berdetak terus ya. Tetapi saudaraku dapat mengendalikan adalah kemauan untuk mengubah seluruh hidup saudaraku dan saya. Pertanyaan lebih lanjut dalam penerapan nilai kehidupan rohani kita, penerapan hidup kita. Apakah siap hidup setiap hari menjadi murid Yesus? Apakah siap memiliki living every day as disciple? Hidup setiap hari menjadi murid Yesus? Saudara yang terkasih, untuk itu sebagaimana hal yang perlu kita ketahui, kita perlu memiliki sepertinya materi check up rohani. Apa itu materi check up rohani? Kalau biasanya saudaraku kalau pergi ke tempat untuk check up secara jasmani, untuk kesehatan jasmani, saudara tentunya pergi ke klinik atau ke tempat-tempat tertentu untuk check up rohani atau check up jasmani. Saudaraku, secara rohani pun demikian. Untuk check up rohani, beberapa waktu lalu saya ke klinik ilahi untuk check up rohani. Dimaksud klinik ilahi adalah melalui doa meditasi saya. Tentu saudaraku dan saya punya pengalaman-pengalaman berdoa pribadi dengan Tuhan. Itulah metode untuk check up rohani kita. Pertama kali dalam pengalaman untuk check up rohani saya, ketika diukur tensi, ternyata saya memiliki kelembutan hati yang rendah. Kedua, ketika diukur temperatur, termometer menunjukkan derajat kegelisahan yang tinggi. Pada waktu pemeriksaan jantung, ternyata aorta tersumbat oleh berbagai kecewaan. Aorta ini tersumbat juga oleh berbagai kesedihan, kemarahan, dan dendam, sehingga diperlukan bypass. Cakap rohani saya lebih lanjut, saudaraku. Ketika saya ke bagian ortopedi, ternyata tulang mulai keropos oleh karena rasa cemburu dan iri hati yang timbul dalam diri. Yang kelima, langkah kelima, ketika memeriksa mata pun mulai terganggu. Ternyata penyebabnya adalah terlalu sering hanya melihat kekurangan orang lain, sehingga kemampuan mata untuk melihat hal-hal yang indah dan hal yang baik mulai berkurang. Langkah keenam, cakap rohani ini, ketika mengeluhkan pendengaran, ya, saya, terapis menyarankan untuk mulai berlatih mendengarkan suara Tuhan dan suara sesama orang-orang di sekitarmu. Setiap hari untuk lebih mempertajam pendengaran setelah menjalani check up rohani ini, saya berkonsultasi dan diberi obat gratis, yaitu kemurahan Tuhan yang dapat menyembuhkan penyakit-penyakit tersebut. Inilah obat alami yang diberikan. Setiap pagi minum 1 kapsul rasa syukur atas segala yang kita miliki. Setiap siang minum segelas pikiran positif, secangkir pengampunan dan semangkuk kesabaran. Setiap jam bahkan saudaraku minum sesendok kasih itu dan sesendok kerendahan hati. Setiap pulang sore hari dari segala aktivitas dianjurkan minum 1 seset, yaitu 1 seset cinta. Setiap malam sebelum tidur dengarkan lagu suara hati. Kemudian tidur berselimutkan doa, berselimutkan iman, dan berselimutkan pengharapan. Inilah check up rohani yang perlu dilakukan secara berkala dalam diri saya pribadi dan tentunya dalam diri saudaraku yang terkasih dimanapun Anda berada. Sahabat yang dikasih dalam nama Yesus Kristus, living everyday as disciple, hidup setiap hari menjadi murid, memiliki pengalaman untuk cakap rohani, meditasi, doa pribadi
yang diambil waktu khusus untuk bersama dengan Tuhan dalam mengetahui keadaan dan kemampuanmu. Penulis rohani Ellen G. White dalam bukunya berjudul Christian Service halaman 247 menuliskan tentang kutipan ini ibaratnya adalah karcis masuk surga. Demikian kutipannya sebagai berikut, pena inspirasi. Bukan uang atau tanah atau jabatan, tetapi mempunyai tabiat seperti Kristus yang membukakan pintu gerbang Firdaus bagimu. Bukan keagungan, bukan pencapaian intelek yang memenangkan mahkota kekal, melainkan hanyalah kerendahan hati, kelemah lembutan bagi mereka yang telah membuat Allah berkarya dan menerima anugerah itu. Christian Service halaman 247. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, puji Tuhan, Tuhan titipkan berkat-berkat bagi saudara saya. Kita punya kesempatan untuk punya pendidikan, punya kesempatan untuk punya tempat tinggal, punya jabatan, punya tanah, dan punya berkat-berkat lainnya. Puji Tuhan. Tetapi di atas segalanya yang terbaik dan terindah dalam kehidupan sebagai murid Yesus yang hidup setiap hari adalah memiliki akan Yesus Kristus dalam karakter dan tabiatnya. Dengan demikian dalam jiwa kerendahan hati, kelembutan inilah bagian-bagian daripada karakter Yesus yang akan menjadi berkat bagi saudaraku dan saya dalam proses penempaan tabiat Yesus dalam diri kita setiap hari menjadi murid ini. Karena kutipan dalam buku Christian Service halaman 247 bahwa mereka akan memenangkan mahkota kekal. Apa itu saudara? Yaitu kehidupan kekal. Saudaraku dan saya, kita ingin untuk hidup kekal. Kiranya pekebaran firman yang kita telah dengarkan pada Sabat hari ini akan menjadi berkat bagi saudaraku dimanapun berada, dan bagi saya kesempatan untuk menyampaikannya pada saat ini. Bahwa kita mau living every day as disciple. Hidup setiap hari menjadi murid sampai Maranatha Yesus datang. Tuhan memberkati. Amin.